Dalam sejarah Indonesia, siapa yang tidak kenal dengan pria yang bernama lengkap Raden Haji Omar Said Tjokroaminoto? Tjokroaminoto adalah salah satu tokoh Islam yang merupakan guru dari para pahlawan Indonesia. Setelah beranjak dewasa, Tjokro menikahi seorang perempuan bernama Suharsikin. Mereka dikaruniai seorang anak perempuan Siti Utari yang merupakan istri dari Presiden RI I Soekarno. Oleh pemerintah Hindia Belanda, Haji Omar Said HOS Tjokroaminoto disebut De Onge Kronde van Java, Raja Jawa tanpa mahkota. Sebutan Raja Jawa tanpa mahkota yang diberikan kepada host Tjokroaminoto menggambarkan betapa besar pengaruh Tjokroaminoto di kalangan masyarakat dan juga menggambarkan rasa khawatir pemerintah Belanda terhadap tokoh ini. Tjokroaminoto lahir di Desa Bakur, Tegalsari, Ponorogo, Jawa Timur pada tahun 1883. Ayahnya adalah Raden Mas Tjokroamiseno, seorang bangsawan yang sangat disegani oleh masyarakat karena bekerja sebagai wedana di Kleko, Madiun. Sedangkan kakeknya, Raden Mas Tjokronegoro, adalah mantan Bupati Ponorogo. Tjokroaminoto menempuh pendidikan pada sekolah dasar. Setelah tamat, sesuai dengan keinginan ayahnya, ia memasuki OSVIA, Opleiding School for Inlandse Ambtenaren, di Magelang. Tamat dari OSVIA tahun 1902, Tjokroaminoto bekerja sebagai juru tulis Pangreh Praja di Ngawi, Jawa Timur. 3 tahun kemudian, Tjokroaminoto pindah ke perusahaan swasta firma De Kooi di Surabaya. Sambil bekerja, dia bersekolah sore hari di Burgerlijke Avondschool, sekolah teknik, dengan mengambil jurusan teknik mesin. Sesudah lulus, dia bekerja sebagai ahli kimia pada sebuah pabrik gula di daerah Surabaya. Lalu dia berhenti dan selanjutnya tidak pernah bekerja lagi sebagai pegawai. Pada tahun itu juga, karier politik Tjokroaminoto dimulai. Dia bertemu Haji Samanhudi, pendiri Sarekat Dagang Islam, SDI, di Surabaya. Tjokroaminoto mengusulkan agar nama SDI diubah menjadi Sarekat Islam, tanpa meninggalkan misi dagang. Tujuannya adalah agar cakupannya lebih luas. Mendengar usul Tjokroaminoto, Haji Samanhudi setuju. Dia lalu meminta Tjokroaminoto menyusun anggaran dasar Sarekat Islam, SI. Tjokroaminoto bergerak cepat. Tugas yang diberikan Haji Samanhudi pun diselesaikannya. Dalam anggaran dasar itu disebutkan bahwa tujuan SI ialah memajukan perdagangan, menolong anggotanya yang mengalami kesulitan, memajukan kepentingan rohani dan jasmani kaum bumi putera, dan memajukan kehidupan agama Islam. Pada 10 September 1912, SI resmi berdiri. Haji Samanhudi menjadi ketua SI, sementara Tjokroaminoto menjadi komisaris untuk Jawa Timur. SI berkembang dengan pesat dan dalam waktu singkat jumlah anggotanya bertambah. Pada 1913, SI mengajukan permohonan kepada pemerintah Hindia Belanda supaya diakui sebagai badan hukum untuk seluruh Indonesia. Permohonan itu ditolak. Pemerintah hanya mengakui SI-SI setempat. Karena itu, dibentuklah SI-SI lokal yang kemudian digabungkan di bawah Central Committee SI. Pada tahun 1915, istilah Central Committee diganti dengan Central SI. Bersamaan dengan itu, Tjokroaminoto diangkat sebagai ketua Central SI, sedangkan Samanhudi sebagai ketua kehormatan. Pada Maret 1916, anggaran dasar SI diakui oleh pemerintah. Sejak aktif dalam SI, Tjokroaminoto tidak mempunyai penghasilan tetap. Untuk membantu keperluan rumah tangganya, ia menerima beberapa orang pemuda mondok di rumahnya yang kecil, yang terletak di sebuah gang sempit di Surabaya. Di antara pemuda yang mondok itu terdapat Soekarno, Alimin, dan Musso. Hampir tiap malam Tjokroaminoto berdiskusi dengan para pemuda yang juga bisa disebut sebagai murid-muridnya. Pesannya kepada para murid-muridnya ialah, jika kalian ingin menjadi pemimpin besar, menulislah seperti wartawan dan bicaralah seperti orator. Perkataan ini membius murid-muridnya sehingga membuat Soekarno setiap malam berteriak belajar pidato, hingga membuat kawan-kawannya tertawa dan yang lainnya terbangun menyaksikannya. Selain sibuk memimpin SI, Tjokroaminoto juga banyak menulis di berbagai majalah dan surat kabar. Salah satunya majalah Bintang Surabaya. Untuk kepentingan SI, ia mendirikan NV Setia yang menerbitkan harian utusan Hindia yang dipimpinnya sendiri. Tulisan-tulisan dalam harian itu sangat tajam mengecam pemerintah kolonial. Karena itulah, tahun 1923 harian tersebut dilarang terbit. Namun, 2 tahun kemudian, bersama Agus Salim, Tjokroaminoto menerbitkan harian Fajar Asia di Yogyakarta. Tjokroaminoto terkenal cerdas dan terampil. Seorang hakim Belanda di depan suatu persidangan pernah menyindir Tjokroaminoto. Sayang, dia bukan keluaran sekolah tinggi. Tak mau kalah, Tjokroaminoto menyindir balik. Bagaimanapun juga,
lebih baik daripada sarjana hukum yang suka lupa hukum seperti Tuan. Cokro Aminoto bercita-cita agar bangsa Indonesia kelak memiliki pemerintahan sendiri dan terbebas dari belenggu penjajah. Demi mewujudkan cita-citanya itu, ia memiliki gagasan membentuk parlemen yang diharapkan bisa melahirkan perundang-undangan. Gagasan Cokro Aminoto ini dilontarkan di tengah-tengah Kongres Nasional pertama Sentral Sarekat Islam pada 1916. Tak lama setelah Cokro Aminoto mengusulkan pembentukan parlemen, tepatnya pada 1918, pemerintah kolonial Belanda bersedia membentuk Dewan Rakyat Volksraad. Cokro Aminoto dan tokoh SI lainnya, yakni Abdul Muiz dan Agus Salim, terpilih sebagai anggota dewan itu. Mereka pun bertekad membentuk parlemen sejati. Ketiganya sempat mengeluarkan mosi agar anggota parlemen dipilih dari dan oleh rakyat, serta membentuk pemerintahan yang bertanggung jawab kepada parlemen. Namun, mosi itu ditolak oleh pemerintah kolonial Belanda. Hal inilah yang menjadi penyebab ketiga tokoh wakil SI ini keluar dari Volksraad dan bersikap non-kooperatif dengan pemerintah. Pada tahun 1929, SI diganti menjadi Partai Sarekat Islam Indonesia, PSII, hingga zaman kemerdekaan. Namun, perpecahan tak bisa dihindari. Pemerintah Hindia Belanda pun senantiasa menekan PSII, antara lain dengan mengeluarkan aturan bahwa pegawai negeri tidak diizinkan menjadi anggota PSII. Pada 17 Desember 1934, Cokro Aminoto wafat di Yogyakarta. Almarhum dimakamkan di TMP Pekuncen, Yogyakarta. Berdasarkan SK Presiden No. 590, tahun 1961 tertanggal 9 November, pemerintah RI menganugerahi Hos Cokro Aminoto gelar pahlawan kemerdekaan nasional. Hos Cokro Aminoto adalah tokoh pejuang kemerdekaan yang gigih dan berdedikasi. Semangat perjuangannya untuk keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat tetap menjadi inspirasi bagi generasi selanjutnya. Melalui perjalanan hidupnya, Cokro Aminoto menunjukkan bahwa dengan tekad dan semangat, setiap individu dapat berkontribusi pada perubahan positif. Semoga kita dapat meneruskan warisan perjuangan beliau dan menjaga semangat kebersamaan untuk membangun bangsa yang lebih baik. Terima kasih, Hos Cokro Aminoto, atas dedikasimu yang abadi.